Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu PR terbesar dalam sejarah manusia. Gimana caranya bikin pemerintahan yang kuat, tapi nggak jadi tiran. Ini dia pembahasannya. Pasti sering dengarkan ungkapan power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Nah, ini pertanyaan yang bikin pusing para filsuf dan negarawan selama berabad-abad. Kalau kita kasih kuasa ke orang buat ngatur kita, gimana caranya kita jamin mereka nggak bakal menyalahgunakan kuasa itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngerti solusinya, kita perlu mundur dulu nih ke Eropa abad ke-17 dan 18. Di masa inilah, masalah kekuasaan ini kelihatan jelas banget bentuknya. Nah, zaman itu namanya era absolutisme. Gampangnya gini, semua kekuasaan, semuanya ada di tangan satu orang raja. Coba deh bayangin, ada satu orang yang bikin aturan, dia juga yang ngejalanin, dia juga yang jadi hakimnya. Kebayangkan, ini sih resep paling manjur buat bikin kekuasaan yang sewenang-wenang dan menindas rakyat. Tapi, di tengah-tengah situasi yang gelap itu, muncullah sebuah ide. Ide yang benar-benar revolusioner. Datangnya dari seorang pemikir jenius yang bakal mengubah total cara kita ngelihat pemerintahan. Namanya Montesquieu. Dia ngelihat semua kesewenang-wenangan di sekitarnya, terus dia kepikiran, tunggu dulu, gimana kalau yang kita batasi itu bukan cuma orangnya, tapi kekuasaannya itu sendiri? Pertanyaan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini dia ide besarnya, pemisahan kekuasaan atau separation of powers. Konsepnya sebenarnya simple tapi jenius banget. Intinya, daripada semua kuasa ditaruh di satu keranjang, kenapa nggak kita pecah-pecah aja? Jadi nggak ada yang terlalu berkuasa. Gimana cara kerjanya? Kita lihat ya. Montesquieu bilang, kita bagi aja jadi 3. Pertama, legislatif. Tugasnya bikin undang-undang. Kedua, eksekutif, yang ngejalanin undang-undang itu. Ketiga, yudikatif, yang jadi wasit kalau ada sengketa soal undang-undang. Gampangnya, ini tuh kayak main batu gunting kertas. Nggak ada yang paling kuat, karena masing-masing bisa saling ngalahin atau dalam hal ini saling mengawasi. Sistem inilah yang kita kenal dengan sebutan checks and balances. Keren kan? Dan ini kutipan yang nusuk banget dari Montesquieu. Buat dia, ini bukan sekedar urusan teknis negara, tapi ini soal inti dari kebebasan. Dia bilang, kalau yang menghakimi, yang bikin hukum, sama yang ngejalanin hukum itu orang yang sama, ya udah selesai. Nggak ada lagi yang namanya kebebasan. Nggak ada yang bisa ngerem mereka. Oke, tadi kita udah bahas soal kekuasaan yang diiris secara horizontal. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya cara loh. Ada cara lain buat ngebatasin kekuasaan, yaitu dengan melapisnya secara vertikal. Nah, konsep ini namanya pembagian kekuasaan atau division of powers. Kalau yang tadi itu ibaratnya potong kue secara horizontal, yang ini tuh kayak bikin kue lapis. Jadi ada lapisan pemerintah pusat di atas, dan di bawahnya ada lapisan pemerintah daerah atau lokal. Coba bayangin kayak perusahaan gede. Ada kantor pusat yang nentuin strategi besar, tapi ada juga kantor-kantor cabang yang ngurusin urusan sehari-hari di daerahnya masing-masing. Jadi, apa bedanya? Gini, poin kuncinya. Yang pemisahan atau irisan horizontal itu tujuannya supaya nggak ada satu lembaga yang jadi bos atas yang lain. Tujuannya checks and balances. Nah, kalau yang pembagian atau lapisan vertikal, tujuannya lebih ke efisiensi dan biar urusan-urusan lokal bisa diurus sama orang lokal yang lebih ngerti. Jadi satu buat ngawasin, satu lagi buat ngedekatin pelayanan ke masyarakat. Oke, teorinya udah dapat kan? Sekarang, bagian serunya. Gimana ide-ide ini diterapin di dunia nyata? Karena ternyata setiap negara itu punya resepnya sendiri-sendiri. Nggak ada satu resep yang pas buat semua. Coba kita lihat tabel ini. Beda-beda banget kan? Amerika Serikat misalnya itu penganut garis keras pemisahan kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatifnya benar-benar dipisah. Beda lagi sama Inggris. Di sana eksekutif sama legislatifnya itu malah nyatu. Kalau Jerman, mereka pakai sistem berlapis, dibagi antara pemerintah pusat sama negara-negara bagiannya. Terus Indonesia gimana? Wah, kita ini unik. Kita pakai sistem presidensial, tapi ada pembagian horizontal sekaligus vertikal. Sebuah sistem yang, jujur aja, masih terus mencari bentuknya yang paling pas. Nah, masalahnya, aturan main yang dirancang ratusan tahun lalu ini sekarang harus berhadapan dengan dunia yang sama sekali baru. Dunia abad ke-21. Dan tantangannya jelas beda. Tantangan pertama, fragmentasi. Maksudnya, garis batas antar lembaga kekuasaan itu jadi makin kabur. Contoh gampang deh, siapa yang harusnya ngatur perusahaan teknologi raksasa? Apakah DPR yang bikin undang-undangnya atau pemerintah yang langsung bertindak? Terus urusan pusat sama daerah juga sering tumpang tindih. Akhirnya jadi bingung siapa yang bertanggung jawab.
Lalu yang kedua, disrupsi. Ini datangnya dari teknologi. Media sosial, internet, semua ini menciptakan semacam cabang kekuasaan baru yang nggak resmi. Sisi baiknya, kita semua jadi bisa ikut bersuara. Tapi sisi buruknya, pintu buat hoaks, manipulasi, dan perpecahan jadi kebuka lebar. Ini adalah kekuatan baru yang liar, yang jelas nggak ada di bayangan Montesquieu waktu dia nulis teorinya. Dan yang terakhir tentu saja, globalisasi. Kekuasaan itu sekarang udah nggak kenal batas negara. Keputusan satu perusahaan di Amerika bisa nentuin nasib ribuan pekerja di Indonesia. Organisasi internasional kayak PBB atau Bank Dunia juga punya pengaruh yang luar biasa besar. Jadi, kekuasaan negara yang tadinya dianggap paling tinggi, sekarang didantang dari berbagai penjuru dunia. Jadi intinya apa? Intinya adalah aturan-aturan lama ini lagi diuji habis-habisan. Reformasi yang dijalankan seringkali nggak tuntas. Kepercayaan kita ke pemerintah dan lembaga formal makin turun. Dan medan perang kekuasaan itu sekarang bukan lagi cuma di dalam negeri, tapi udah level dunia. Keseimbangan yang udah susah payah dibangun ini sekarang lagi digoyang dari semua sisi. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkasnya. Aturan main yang dibuat untuk dunia zaman raja-raja, apa masih relevan buat ngadepin zaman digital dan global sekarang? Perjalanan buat mencari keseimbangan kekuasaan itu emang nggak akan pernah selesai. Dan mungkin sekarang ini kita lagi ada di persimpangan jalan yang nuntut kita buat mikir ulang semuanya secara total. Pelajaran buat kita semua, bahwa perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan itu bukan cuma sekali, tapi perjuangan yang harus terus kita lakukan setiap saat.